dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa pada malam hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Amin. Dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang bahagia. Seperti biasanya GBI CBM Ganggang Raya setiap hari Jumat jam 6 sore selalu mengadakan Pray, Praise and Worship Night. Mari pada sore hari ini kita siapkan hati kita sebelum kita masuk untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, di mana sepanjang minggu ini Tuhan boleh menjaga kami, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan pada malam hari ini sebelum kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan, kami percaya biarlah darah Yesus mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, membasuh, mentahirkan, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa dan roh kami, melepaskan kami dari setiap dosa yang kami lakukan. Jika ada dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus sepanjang minggu ini, kami minta ampun di hadapan Engkau. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan hati kami, supaya ketika kami memuji Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat Tuhan dapat kami rasakan. Kami akan merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang belum memiliki keturunan, Tuhan akan memberikan keturunan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ya Tuhan Yesus Bapa ibadah Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Semua kita yang percaya dan cinta Tuhan, yang saat ini menonton Pray, Praise and Worship, sama-sama kita katakan amin. Kita akan memuji Tuhan pada sore hari ini. Saya serahkan kepada WL. Shalom. Shalom. Selamat malam saudaraku. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di tahun 2022 saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Hanya Yesus sumber kuatku. Kita mau bersorak bagi Dia. Karena Yesus sumber kekuatan bagi saudara dan saya. Kuatku, Yesus sumber. Kuatku, Yesus sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bilang lagi saudara. Hanya kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber
kita akan mendengarkan Mazmur bagi Tuhan lewat kesaksian. Saya persilahkan. Shalom. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu kepadaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya
doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Terima kasih. Puji nama Tuhan, pujian yang begitu memberkati. Kiranya lewat kesaksian dapat memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan kita masih mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia dengan sorak-sorai. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Karena Tuhan yang memegang hidup setiap kita. Mari saudara yang di rumah dimanapun berada, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja atas hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
nama Yesus kekal hari ini sampai dengan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya di dalam Pray, Praise and Worship Night ini kita selalu membahas di Mazmur. Kata-kata pujian yang ada di Mazmur ini selalu kita bahas setiap minggu di dalam Pray, Praise and Worship. Pada sore hari ini kita akan sama-sama membaca di Mazmur 91. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, yang pertama saya baca dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 7 dulu. Di sini dikatakan bahwa dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Selama masa pandemi dari tahun 2020 sampai masuk di bulan Januari 2022, kita masih dalam keadaan yang sehat. Kita dijagai oleh Tuhan, kita dilepaskan Tuhan dari segala sakit penyakit, dari COVID, dari virus, dari bakteri. Kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, banyak mungkin ada di antara bapak ibu yang mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, baik meninggal dalam keadaan COVID atau juga mungkin sudah kembali pulang karena panggilan yang maha kuasa. Bapak Ibu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap persoalan yang engkau alami, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya daripada engkau. Karena firman Tuhan mengatakan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Satu-satunya Tuhan yang kita percaya hanya Tuhan Yeshua HaMashiach. Hanya Tuhan Yesus yang kita percaya, tidak ada yang lain. Tidak ada kuasa yang bisa menandingi kuasa Tuhan di muka bumi ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Ketika saya ditinggalkan sama suami saya di tahun 2020 bulan November, sampai hari ini saya tetap mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Karena tidak ada yang saya andalkan Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus. Saya hanya modal lutut, berdoa, bersujud, hanya menyembah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya tidak pernah mengandalkan kekuatan manusia, tapi yang saya andalkan adalah kekuatan Tuhan. Mazmur 91 di ayat 3 mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya senang banget firman ini, ayat ini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Banyak orang mengalami sakit penyakit dalam kehidupan mereka. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka segala sakit penyakit itu akan lepas dari tubuhmu. Kita tadi, hati kita semua sudah dibajak lewat setiap pujian yang tadi dibawakan oleh WL dan Singer. Luar biasa banget. Ketika saudara-saudara menyanyikan itu dengan segenap hatimu, apapun persoalanmu saat ini pasti lepas.
Karena pujian itu harus kita hidupi di dalam tubuh kita. Pujian itu harus kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Karena di dalam pujian itu ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita betul-betul masuk dalam pujian itu. Kita tidak perlu takut, karena setiap malam ketika kita tidur, firman Tuhan berkata, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ketika kita tidur, pagar tembok Tuhan itu selalu menutup bungkus kita dengan kuasa dari Yesus. Para malaikat Tuhan selalu memproteksi kita, sehingga kita dijauhkan dari panah-panah roh jahat. Kita dijauhkan dari virus, kita dijauhkan dari bakteri, kita dijauhkan dari penyakit sampar yang busuk. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Amin. Saya percaya mungkin sampai hari ini ada di antara jemaat yang masih bergumul. Mungkin sementara bergumul untuk ekonomi, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk pemulihan keluarga. Percaya Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya daripada engkau. Tuhan akan selalu menyelesaikan setiap persoalanmu yang kau alami saat ini. Kita semua memiliki persoalan, tapi yang Tuhan mau, kita selalu setia datang kepada Tuhan. Amin. Karena kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita harus terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman, itu yang Tuhan mau. Biasanya sekarang ini di CBM Ganggeng Raya sudah ada channel baru, yaitu BLC ya, BLC. Jadi kita mengharapkan kepada semua jemaat, kalau misalnya di rumah itu malas, bisa mengikuti CBM 7 TV. Ya, nanti buka, di situ ada wajah Ibu Gembala kita dari kejadian 1 sampai kejadian 12. Dimulai lagi dari besok, itu bisa lihat, diikuti. Jadi supaya kita betul-betul mengalami kuasa Tuhan, kita betul-betul mengalami hadirat Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami kesembuhan. Karena di dalam firman ada kekuatan yang baru. Amin. Ayat 5 mengatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saat ini banyak orang mengalami ketakutan. Ketakutan karena mati, ketakutan ditinggalkan istri, ketakutan ditinggalkan suami, ketakutan tidak mendapatkan pekerjaan, ketakutan tidak mendapatkan pasangan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada lagi ketakutan. Amin. Kalau orang dunia mungkin mengalami ketakutan, tapi di dalam Tuhan tidak ada lagi ketakutan. Tuhan sudah menghapuskan ketakutan itu dari hidup kita. Kita nggak perlu takut. Banyak orang mungkin memiliki harta yang banyak, tapi ketika dia tidur, dia pun mengalami ketakutan. Kalau kita memiliki uang yang banyak, Bapak Ibu, kita pasti juga bisa stres, bisa depresi. Ini uang ini mau kita simpan di mana? Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, seberapa banyaknya harta kita, pasti Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Ketika kau mau tidur, berdoa, Tuhan, tutup bungkus keluargaku dengan kuasa darah-Mu, bentengi keluargaku dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa keturunan orang benar tidur pun aku diberkati oleh Tuhan. Aku dijauhkan dari panah-panah si jahat, aku dijauhkan dari sakit penyakit. Berdoa Bapak Ibu. Mulut kita ini dipakai untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita diam. Selalu ketika engkau mengalami persoalan dalam hidupmu, naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Karena satu-satunya Tuhan yang bisa menolong saudara-saudara dan saya, hanya Tuhan Yeshua HaMasiah. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa menjauhkan kita dari roh ketakutan, dari roh kebimbangan.
Kemarin saya mengikuti seminar tentang cara menangani pikiran yang ingin bunuh diri. Ternyata di Indonesia, berapa persen penduduk Indonesia mengalami stres, mengalami depresi. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, mungkin kita akan mengalami stres yang berat. Mungkin kita akan mengalami depresi yang berat. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, percaya saudara-saudara, depresi itu akan hilang, stres itu akan hilang. Karena Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dari setiap persoalan yang kita alami, kita akan menang dari setiap persoalan itu. Jadi jangan pernah engkau takut. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah engkau mengandalkan pikiranmu. Tapi andalkanlah Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa kita andalkan. Amin. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saya pernah membaca satu kesaksian buku. Ketika orang ini dia datang kepada Tuhan, dia mengalami suatu persoalan yang berat. Waktu itu dia salah satu pemimpin FPI di Jawa Timur. Karena dia masuk, akhirnya dia mengalami suatu cobaan di mana orang-orang yang tadinya pengikut dia, mereka ingin menghancurkan kehidupannya. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, ini yang terjadi. Ketika dia melewati ribuan orang, bahkan ratusan orang, tidak ada satupun yang bisa melihat dia. Tuhan kita dahsyat saudara-saudara. Tuhan kita ajaib. Jadi jangan pernah kita takut ketika engkau mungkin memiliki musuh saat ini. Jangan pernah engkau takut dengan musuhmu, tapi berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memperdamaikan engkau dengan musuhmu. Karena ini firman ini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Walaupun banyak orang yang mengalami COVID, mengalami sakit penyakit, tapi ketika engkau hidup di dalam Tuhan, kau tidak akan pernah mengalami virus itu. Kau tidak akan pernah mengalami COVID-19 itu. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau menghidupi firman ini, maka ada sesuatu yang baru yang akan keluar dari tubuhmu. Dan engkau akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang aku sembah adalah Tuhan yang ajaib, adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan pernah engkau takut. Coba mari kita semua sama-sama nyanyikan pujian ini. Walau 1000 rebah, tiada pernah aku ragukan. Lagu ini sangat luar biasa. Mari kita sama-sama menghayati, menikmati lagu ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Coba di slide yang kedua, saudara-saudara, saya mau menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan
dalam kehidupan saya di tahun 2007 ketika saya pulang di Ambon. Ketika saya pulang ke kampung saya, itu saya harus jarak yang saya tempuh dari, mungkin kalau Patricia sama Ibu Susi sama Ibu Gembala kemarin udah tahu ya, cuma itu masih dekat. Ketika kita dari Tulehu itu ke Haria itu cuma 1 jam. Tapi kalau dari Tulehu itu ke kampung saya itu bisa 2-3 jam baru kami tiba di kampung saya. Tahun 2007 saya dengan suami, almarhum suami saya dan anak-anak saya, kami pernah pulang ke kampung saya. Dan supaya Bapak Ibu tahu, itu gelombangnya tingginya 2 meter. Ketika kami kembali dari kampung saya bernama Abubu, itu ke Nusa Laut, ke Ambon, itu kami benar-benar mengalami diterpa sama gelombang. Jadi hari itu ketika di dalam speed itu, orang semua sudah teriak. Jadi ada yang dari Titawai, dari orang Titawai itu mereka semua sudah teriak, aduh ini gimana nih, ini kita udah mau mati nih, udah gelombang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kitab Matius itu saya praktekkan. Ketika saya berdiri di dalam speed itu, saya udah gak tahu lagi ini anak saya yang satu udah kemana. Ternyata almarhum suami saya itu dia mengatakan, waduh ini kalau kita tenggelam, saya menyelamatkan si A, itu saudara saya menyelamatkan satu, berarti saya dengan anak saya yang satu itu pasti meninggal karena kami nggak bisa berenang. Lalu saya berdiri, saya berdoa, Tuhan, saya meyakini firman-Mu bahwa satu-satunya Tuhan yang bisa mendiamkan gelombang ini hanya Engkau. Saat ini saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, hai gelombang, engkau reda. Dan benar-benar itu terjadi Bapak Ibu. Hari itu juga gelombang itu reda. Ketika kita mengalami gelombang di lautan, speed itu mesinnya tidak boleh mati. Lalu saya perkatakan dengan iman saya katakan, saya percaya Tuhan, Engkau akan terus menghidupkan mesin daripada speed ini. Speed ini tidak akan pernah mati ketika kami berada dalam lautan. Tangan-Mu memegang speed ini. Aku tolak setiap malapetaka, mara bahaya, bencana. Aku tolak maut, tidak berkuasa atasku dan anak-anakku. Bapak Ibu puji Tuhan, tiba-tiba kabut. Ini juragannya mengatakan, aduh ini gimana nih Bu, ini udah, kau gak perlu takut Pak, nanti saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan saya minta terang. Tuhan halaukan kabut ini, berikan terang, diamkan hujan ini, hujan tidak akan turun dari langit. Saya berdoa. Dan benar-benar itu terjadi Bapak Ibu. Ketika kami tiba di Ambon, ada mereka yang pakai dari Pailau, mereka pakai speed ini, mereka kembali mengantarkan ke Pelau. Akhirnya mereka ini yang mengalami tenggelam. Sekitar 22 orang yang meninggal di dalam speed itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ini. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Ini benar-benar aku pegang dalam kehidupanku sampai hari ini. Walaupun persoalan demi persoalan datang dalam kehidupan kita semua, tapi kita harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita kembali lagi naikkan pujian ini. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
Haleluya. Mazmur yang begitu indah kita sudah dengar pada malam hari ini. Satu pesan yang tersampaikan bahwa setiap kita jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut. Sebab Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kekuatan. Dia akan selalu memegang tangan saudara dan saya, sehingga kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan. Berikan hati yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini dengan sikap doa. Percayalah bahwa ada kuasa dalam setiap penyembahan Tuhan. Haleluya Yesus. Karyamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu
Kami hanya menyembah Engkau. Terlalu baik Engkau bagi kami Tuhan. Amin, Yesus. Tuhan. Terlalu baik Engkau Yesus. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggi
Boleh duduk silakan. Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, tadi di ayat 8 dikatakan engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi jika ada di antara bapak ibu yang saat ini mungkin dihianati sama suami, sama istri, sama teman, tidak perlu membalas. Serahkan aja hanya kepada Tuhan, ya, karena di sini dikatakan kita tidak perlu membalas orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi kalau Tuhan adalah tempat perlindungan kita, serahkan aja semua persoalanmu kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat perteduhan kita dan perlindungan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi ayat ini sangat bagus banget. Kalau kita berjalan kemanapun, kita naik motor, kita naik mobil, kita naik sepeda, kita jalan kaki, jangan pernah lupa berdoa. Minta supaya para malaikat Tuhan menjaga kita dalam perjalanan kita. Saya Bapak Ibu sampai hari ini, dari suamiku masih ada sampai suamiku nggak ada, tidak pernah saya lupa berdoa. Mau saya di motor, mau saya di mobil, tetap saya berdoa, dan itulah perlindungan Tuhan itu nyata. Saya pernah sampai naik mobil itu, almarhum suami saya itu bawa sampai udah ngantuk nih, ini mobilnya udah miring setirnya. Tapi karena doa, para malaikat itu menjaga kami sampai tiba dengan selamat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kau tidak berdoa, banyak orang saat ini mengalami kecelakaan, mengalami malapetaka karena mereka kurang berdoa kepada Tuhan. Tapi dimanapun kita berada, mau itu kita di pasar, mau itu kita di mall, mau itu kita di rumah, mau itu kita di kantor, maupun di mana saja tempat kita berada, di pertokoan, jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Doa adalah napas hidup orang percaya. Jadi kalau saya tuh senang banget dulu ya sama almarhum Bapak Yakub Nawa itu, dia katakan sedikit berdoa sedikit berkat, banyak berdoa banyak berkat. Jadi kalau kau mengalami berkat dari Tuhan, harus banyak berdoa. Setiap hari kau berdoa, setiap hari kau menyembah, pasti berkat Tuhan itu melimpah. Amin. Tuhan bisa mendatangkan berkat dari barat, utara, timur, selatan. Berkat Tuhan akan mengalir dalam perbenaranmu kalau engkau benar-benar berdoa kepada Tuhan. Di sini dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Makanya saya kalau berdoa, saya selalu bilang, Tuhan saya minta para malaikat Tuhan memproteksi baik rumah saya, perjalanan saya, mobil yang saya gunakan,
Selalu saya berdoa, tidak pernah mau itu yang bawa tidak seiman dengan saya, tetap saya harus berdoa. Karena apa? Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh penjagaan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepada kita. Jadi jangan malu berdoa. Mau makan pun begitu, baik kita ada di restoran, baik kita di kantor, baik kita di mana, berdoa dulu baru makan. Karena apa? Kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi ketika engkau percaya kepada Tuhan, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menyerang engkau, kau nggak perlu takut. Karena apa? Para malaikat Tuhan selalu memproteksi kita. Para malaikat Tuhan selalu menjaga orang-orang benar dimanapun kita berada. Jadi kita selalu berdoa. Kalau kau misalnya diserang sama kuasa-kuasa kegelapan, berarti kau belum diberikan jubah yang baru. Kalau kita sudah hidup lahir baru, maka kuasa-kuasa kegelapan tidak akan pernah menimpa hidup kita. Bahkan firman Tuhan aja mengatakan singa dan ular tedung akan kita langkahi. Jadi kita nggak perlu takut. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kuasa bagi semua kita yang sudah hidup lahir baru. Amin. Kita bisa menyembuhkan orang yang sakit, kita bisa membangkitkan orang yang mati, kita bisa mengusir setan, kita bisa melepaskan orang yang terikat. Bahkan singa dan ular tedung pun bisa kita langkahi. Dan itu singa dan ular tedung tidak akan pernah menggigit kita. Amin. Kenapa sampai kita bisa melakukan itu? Karena firman Tuhan di ayat yang ke-14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau saya tidak mengenal Tuhan saya tidak mungkin teriak Tuhan. Karena saya mengenal Tuhan saya, Anda semua Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus. Makanya kita selalu berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Karena kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, makanya Dia selalu meluputkan kita dari malapetaka. Dia selalu membentengi kita. Jadi kalau saudara-saudara memiliki Tuhan yang hidup, pakailah mulutmu untuk berdoa. Pakailah mulutmu untuk katakan, Tuhan, aku rindu Engkau. Jangan kita pakai mulut kita untuk mencaci maki. Jangan kita pakai mulut kita untuk menghujat orang, untuk gosip. Jangan. Ibu gembala kita selalu mengatakan, jauhkan gosip dari gereja ini, jauhkan gosip dari hidup kita. Karena apa? Mulut itu diciptakan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Kalau kita setiap saat, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, keselamatan itu akan kita terima dari Tuhan. Ayat 15 mengatakan, ketika Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan. Ayat 15 mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu memiliki rumah di bumi ini, maka Tuhan akan berikan bagi kita. Aku rindu kesembuhan, maka kita akan terima kesembuhan dari Tuhan. Aku rindu pekerjaan, maka kita akan menerima pekerjaan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus berseru. Kita harus berdoa memanggil nama Tuhan. Jangan pernah mulutmu diam, tapi kau harus berteriak dengan segenap hatimu, Tuhan tolong saya. Aku tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Aku hanya butuh Engkau Tuhan. Itu yang selalu aku ucapkan ketika aku penyembahan. Saudara-saudara, ketika aku penyembahan, saya sering mengalami seperti anak kecil yang meminta permen kepada orang tuanya. Kadang saya menangis sampai udah gak bisa bilang lagi. Karena apa? Saya merasakan hadirat Tuhan itu.
Saya merasakan Tuhan, saya nggak bisa sendiri, saya nggak mampu sendiri. Aku butuh Tuhan, aku butuh Engkau. Ini yang bisa saya lakukan. Makanya saya sangat diberkati ketika saya membacakan firman ini. Ketika engkau mengalami kesesakan saat ini, jangan pernah engkau takut. Tuhan bisa melepaskan engkau dari kesesakan. Tuhan bisa melepaskan engkau dari kecemasan. Karena kau memiliki Tuhan yang luar biasa. Ayat 16 mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Musa diberikan Tuhan sampai 120 tahun hidupnya, umurnya. Jika saudara-saudara ingin, rindu, masih tetap hidup mungkin sama seperti di usia Musa, berdoa kepada Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena yang memberikan umur panjang hanya Tuhan Yesus. Yeshua HaMasiah yang kita sembah itu, yang bisa memberikan umur panjang kepada kita. Jika mungkin saat ini ada dosa yang kau lakukan, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi, adalah Tuhan yang panjang sabar, adalah Tuhan yang selalu mengampuni semua dosa kita. Jadi belajarlah setiap kita untuk terus rindu kepada Tuhan setiap hari. Jangan pernah engkau bosan ketika engkau menyembah Tuhan. Jangan pernah engkau bosan ketika engkau datang berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Saya percaya bahwa pada malam hari ini Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah setiap kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan sama-sama naikkan lagu Yesus Penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan yang terambil di Mazmur 91. Saya percaya Tuhan, jika ada di antara jemaat yang saat ini, ketika dia mengikuti pray, praise, and worship night pada malam hari ini, mungkin dia memiliki saat ini Tuhan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran dalam hidupnya. Saat ini aku berdoa Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari roh ketakutan, dari roh kebimbangan, dari roh kekhawatiran. Jika ada di antara jemaat yang saat ini sakit, taruh tangan kananmu di bagian di mana kau merasakan sakit saat ini. Tuhan, kau adalah dokter di atas segala dokter. Kau adalah tabib yang sejati. Engkau adalah Jehovah Rabbah. Kami perkatakan dengan iman kami saat ini, bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, semua jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan dalam kehidupan mereka. Jika saat ini ada di antara jemaat yang mengalami Tuhan persoalan di dalam rumah tangga, mungkin antara suami istri yang tidak sepaham, saat ini Tuhan, aku berdoa menyerahkan suami-suami istri di dalam rumah tangga jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hubungan komunikasi yang baik antara suami istri. Tuhan, Engkau menimbulkan cinta mula-mula di dalam diri mereka, supaya mereka saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat setiap roh perceraian di dalam rumah tangga. Aku mematahkan setiap roh pertengkaran, roh perkelahian, roh keributan, roh pertikaian, roh permusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua akan dihargai oleh anak-anaknya. Bahkan orang tua bisa menjadi, Tuhan Yesus Bapa, orang tua yang baik, yang bisa Tuhan Yesus menasihati anaknya dengan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku berdoa bagi jemaat yang mungkin sampai hari ini belum memiliki keturunan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jika saat ini engkau sementara mengikuti pray, praise, and worship naik pada malam hari ini, Tuhan, Engkau jamah kandungan semua ibu-ibu. Jika ada di antara mereka yang belum memiliki keturunan, Tuhan taruh benih di dalam kandungan mereka, Tuhan, ibu-ibu, supaya mereka bisa, Tuhan Yesus, memiliki keturunan laki-laki, keturunan perempuan, baik yang cakap, yang cantik, yang takut Tuhan, yang cinta akan Engkau Tuhan. Kau berikan Tuhan Yesus kepada semua jemaat yang belum memiliki keturunan saat ini. Jika ada di antara jemaat yang saat ini rindu memiliki rumah, saya berdoa Tuhan, saya percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan, Tuhan yang sanggup mencukupkan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menyediakan rumah bagi jemaat di bumi dan juga di surga. Bagi jemaat yang rindu memiliki kendaraan, baik mobil, baik motor, saat ini ketika kau yakin kau sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini Bapak, bagi jemaat yang saat ini mungkin Tuhan mengalami stres, mengalami depresi, kami percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan mereka dari stres, dari depresi. Karena mungkin Tuhan Yesus Bapak ekonomi yang tidak memadai. Saat ini kami percaya terjadi pemulihan di dalam ekonomi jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti, tidak akan pernah berhutang, tapi jemaat Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bakul-bakul adonan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Perbendaharaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk mereka pun diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan menjadikan semua kita lebih daripada pemenang. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati mertuamu, Tuhan memberkati kakak adikmu,
Tuhan memberkati keluarga besarmu. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Diangkat menjadi naik dan tidak menjadi turun. Dibuat berhasil dan tidak gagal. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hidupmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semua kita yang cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, Haleluya. jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa pray, praise, and worship night ini hari Jumat jam 6 sore. Ketika saudara-saudara sudah mengikuti pray, praise, and worship, ketika engkau diberkati Tuhan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Baik kepada sahabatmu, kepada rekan kerjamu, kepada keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.